Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita bertemu dalam kajian ilmu faraid yang insya Allah ilmu yang akan kita pelajari ini akan dimudahkan, dan memang insya Allah tentunya memang mudah jika kita mau bersungguh-sungguh, dan memang faktanya pun juga mudah. Saat ini di video kali ini kita kembali akan membahas tentang pertanyaan yang masuk, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kami sampaikan, perlu kita bahas di sini karena kejadiannya real, fakta, dan segera dibutuhkan jawabannya. Karena pertanyaan yang masuk pada kami kasusnya hampir sama, hampir mirip dengan pembahasan yang dalam video sebelumnya. Jikalau di video sebelumnya ada kakek dan nenek yang meninggal, tapi saat ini video pertanyaan yang masuk kepada kami yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah kakek, kemudian kakek yang meninggal, dia memiliki 4 anak. Seorang kakek yang meninggal memiliki 4 anak, 2 laki-laki, anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, dan anak yang keempat perempuan. Kasusnya hampir sama dengan video yang sebelumnya ya. Anak laki-laki yang pertama meninggal, kemudian anak laki-laki yang kedua meninggal, anak yang perempuan masih hidup, anak yang perempuan masih hidup. Jadi harta dari kakek ini belum sempat terbagikan, namun beberapa tahun setelahnya atau beberapa bulan setelahnya, anak laki-laki yang pertama keburu sudah meninggal dan anak laki-laki yang kedua sudah meninggal. Maka siapakah di sini yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian yang sudah dituliskan atau ditentukan dalam kajian ilmu faraid sesuai dengan syariat? Tentunya kita bahas di sini sesuai dengan syariat apa yang kita pelajari dari ulama-ulama kita. Nah, tentunya seperti pertemuan sebelumnya, ketika harta dari kakek yang sudah meninggal ini belum terbagikan, saat kakek meninggal anak-anaknya masih hidup semua, maka meskipun hartanya belum dibagikan, secara tertulis dan secara syariat sudah terbagi secara otomatis. Bagiannya sudah terbagi secara otomatis dan harus disampaikan. Meskipun belum dibagikan secara fakta, secara real, tapi bagian-bagian mereka sudah tercatat oleh syariat, dan kitalah yang masih hidup dan sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama harus mengetahui dan menyampaikan. Karena kembali lagi dulu awal kita belajar, kita sampaikan bahwasanya belajar ilmu faraid hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang dalam satu daerah. Jika satu daerah tersebut tidak ada yang belajar ilmu faraid ini, maka hukumnya menjadi fardu ain bagi keluarga ataupun kita yang tertuju, tertayin, tertanam ataupun terpilih untuk belajar ilmu faraid ini. Maka ketika kakek sudah meninggal, kita lihat di sini statusnya adalah kakek meninggal ya. Di sini kakek meninggalkan 4 anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, dan anak keempat perempuan. Kita tulis semuanya, anak laki-laki, anak perempuan, anak perempuan. Seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, berapapun jumlahnya, maka ketika ada anak laki-laki dan perempuan, saya ulangi lagi, ketika ada anak laki-laki dan perempuan berkumpul bersama menjadi ahli waris, maka kita tidak perlu panjang lebar berpikir, jauh-jauh susah-susah berpikir. Sudah, anak laki-laki dan perempuan berbagi dalam asobah. Apa itu asobah? Yap, asobah adalah sisa. Ketika tidak ada ahli waris yang lain, tentunya seluruh harta akan terbagi kepada anak-anak ini. Dan kunci lagi, selalu kita ingat bahwasannya bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Jikalau anak perempuan mendapatkan 1, maka anak laki-laki mendapatkan 2.
Jikalau anak perempuan mendapatkan 2, maka anak laki-laki mendapatkan 4. Jikalau anak perempuan mendapatkan 5, maka anak laki-laki mendapatkan 10, dan begitu seterusnya. Dan kita lihat, untuk memudahkan, sekali lagi, untuk memudahkan perhitungan, maka kita anggap anak laki-laki memiliki 2 kepala dan anak perempuan memiliki 1 kepala. Kita lihat di sini, anak laki-laki ada 2, maka ada 4 kepala. Anak perempuan ada 2, 4 kepala ditambah 2 kepala sehingga menjadi 6 kepala. 6 inilah yang kita tuliskan menjadi aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Ya, di sini nih ya. 6 ini menjadi aslul mas'alah. Kita ingat-ingat apa namanya? Aslul mas'alah sebagai istilah saja. Kita ambil dari kitab karena kita mengkaji kitab Takmil Zubatatil Hadis. Dan di kitab-kitab faraid manapun istilahnya adalah aslul mas'alah. Apa itu kalau kita terjemahkan aslul mas'alah? Ya mungkin lebih tepatnya aslul mas'alah ini adalah nilai utuhnya. Yang kita nanti hartanya kita utuhkan, misalnya hartanya 100 juta. 100 juta kita nilai utuhkan, dia anggap kita 100 juta menjadi 6. Nah, kemudian anak laki-laki kepalanya 2 kita tulis 2. Anak laki-laki 2, kemudian anak perempuan 1, kepalanya 1, anak perempuannya 1. Maka setiap anak-anak kita tulis mendapatkan bagian sesuai jumlah kepalanya dari 6 ini. Karena anak laki-laki 2, saya ulangi, anak laki-laki 2, anak laki-laki 2, 2 tambah 2 4, tambah 1, tambah 1 6. Dan ini kita perincikan seperti ini agar kita tidak bingung nantinya ketika kita belajar. Setelah itu kita kembali ke kasus ya tadi, harta dari kakek ini belum sempat terbagikan, belum sempat dibagi, tapi anak pertama keburu meninggal. Nah, apakah dia berhak mendapatkan warisan? Sudah kita bagikan di sini. Dia mendapatkan berapa tadi? 2. Dia mendapatkan 2. Nah, kita tulis kembali lagi seperti pertemuan sebelumnya, kasus yang seperti ini kita kembali kepada kitab adalah bernama pembahasan munasakhot. Ketika harta belum terbagikan, namun ahli waris yang harusnya mendapatkan harta warisan tersebut keburu meninggal duluan, maka adalah munasakhot. Kemudian kita tulis di sini anak laki-laki yang pertama meninggal. Setelah anak laki-laki pertama meninggal, status yang di sini, yang di permasalahan pertama mereka menjadi anak, kemudian anak pertama meninggal, maka siapa? Berubah menjadi siapakah mereka statusnya? Apa status mereka? Mereka adalah saudaranya anak laki-laki yang pertama ini. Maka di sini kita tulis perubahan status mereka menjadi yang tadinya anak karena meninggal adalah ayahnya. Di kasus yang kedua, permasalahan yang kedua adalah yang meninggal adalah anak laki-laki yang pertama, maka mereka anak kedua menjadi saudaranya anak pertama. Faham? Bisa dipahami? Ya. Kemudian anak yang ketiga menjadi saudara perempuannya anak laki-laki yang meninggal. Begitu juga seterusnya, anak perempuan yang keempat menjadi saudaranya anak laki-laki yang meninggal di sini. Ini yang meninggal. Ya, meninggal pertama. Tentunya mereka ini, laki-laki saudaranya ini, perempuan ini saudaranya ini, dan perempuan yang terakhir adalah saudaranya ini. Maka wujudnya kita tulis di sini. Nah, tetapi kasusnya adalah ketika anak laki-laki yang pertama ini meninggal, dia sudah punya anak. Dia sudah punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maka harus kita masukkan juga, karena anak laki-laki dan anak perempuan dari anak pertama ini juga berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kalau kita lihat di bagan keluarga, ini adalah cucunya kakek ini dan anaknya laki-laki yang pertama ini, ya. Ini adalah anaknya laki-laki yang pertama ini, dan ini cucunya ini. Mereka laki-laki dan perempuan ini, cucu ini tidak mendapatkan harta warisannya kakek, tapi mereka mewarisi harta ayahnya. Maka kita tulis di sini. Nah, di sini kita tidak tulis karena ini adalah harta warisannya kakek. Tapi kasus yang kedua ini adalah pembagian harta warisan dari anak pertama yang meninggal ini. Paham? Baik. Jadi kita tulis. Kita lihat saudara laki-laki.
Saudara laki-laki awalnya dia mendapatkan bagian asobah. Saudara perempuan dia mendapatkan bagian, harusnya awalnya adalah 1/2. Tetapi karena ada anak laki-laki, maka mereka M. Kita tulis M. Apa istilah M kita kemarin? Ya, masih ingat apa? Mahjub. Nah, mahjub tertutup, jalur warisnya tertutup. Mahjub tertutup oleh anak laki-laki ini. Anak laki-laki dan anak perempuan menutup jalur warisannya saudara ini. Maka mereka kita tulis istilah mahjub. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan harusnya asobah. Mudah, karena termudah kita tidak tulis asobah di sini, langsung jumlah kepalanya anak laki-laki 2, kepalanya anak perempuan 1, kita tulis aslul masalahnya 3. Kita bagi sesuai jumlah kepalanya, anak laki-laki 2, anak perempuannya 1. Jikalau kita sudah mendapatkan hasil dari masalah yang pertama. Ini masalah yang pertama. Masalah yang pertama adalah 6. Selanjutnya masalah yang kedua adalah 3. 6 dan 3. Aslul masalah yang pertama 6, aslul masalah yang kedua adalah 3. Ini kunci, kita simpan dulu. Selanjutnya, bagaimanakah cara memadukan, cara mengumpulkan dari warisan yang pertama dan warisan yang kedua? Maka kita lihat di sini aslul masalah yang pertama 6 dan kita lihat aslul masalah yang kedua 3. Kemudian juga kita lihat di sini bagian orang yang meninggal, bagian mayit yang kedua yang meninggal, kita lihat 2. Nah, kita lihat di sini 2. Kemudian juga kita lihat di sini dengan 3, aslul masalah yang kedua 2 dan 3. 2 dan 3 tidak bisa bertemu dalam pembagian yang sama. Kalau kita kenal dengan istilah matematika, pembelajaran sekolah kita, mungkin dikenal dengan FPB, faktor persekutuan terbesar. Tidak bertemu, 2 dan 3 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka kita kenal di dalam istilah kitab Takmilah Zubdatul Hadis ini, ya, dikenal dengan istilah tabayun. Apa itu tabayun? Kita langsung kalikan. Kita kalikan saja. Kemudian lebih mudahnya 2 kita tulis di sini secara silang. Kemudian 3 kita tulis di sini secara silang. Jadi menyilang. 2 ditulis di sini, 3 kita tulis di sini dan kita kalikan. Untuk mendapatkan jami'ah, kembali lagi kita jami'ah mungkin bisa mendapatkan kita sebut dengan istilah jumlah aslul masalah pertama dan kedua adalah ini. Aslul masalah yang pertama 6 dikalikan dengan 3 yang sudah kita tulis di sini. Maka 3 saya tulis di sini, kita pindahkan adalah 6 dikalikan 3. Hasilnya kita tulis sebagai aslul masalah jami'ah, jumlahnya. 6 dikali 3 adalah 18. Kemudian kalau sudah kita temukan 18 di sini, maka kita urutkan satu persatu. 3 kita kalikan 2 di sini. 3 dikalikan 2, 6. Di masalah yang kedua dia tidak mendapatkan, kita luruskan di sini. Tidak ada bagian, maka kita tulis 6 di sini. 3 dikali 1, 3, dan di sini tidak ada mendapatkan lagi. Kemudian 3 kita tulis di sini. 3 kali 1, 3. Kemudian di sini tidak mendapatkan bagian, maka 3 dikali 1, 3. Kita tulis 3 di sini. Selanjutnya, anak laki-laki di permasalahan yang pertama ini tidak dapat. Tidak tertulis di sini. Maka tidak ada tambahan di sini. Kita lihat di sini 2. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Sekarang kita lihat jumlah dari keseluruhan ini apakah pas dengan 18. 2 ditambah 4 6,
6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambahkan 6, 18. Inilah jumlah pembagian harta warisan dari 2 orang yang meninggal. Sudah kita dapatkan hasilnya. Jikalau misalnya harta orang yang ditinggalkan dari kakek awal itu adalah 300 juta. Kemudian 300 juta sudah dibagi seperti ini. Kemudian duanya atau 600 juta memudahkan, 600 juta, 200 juta untuk anak laki-laki, 200 juta anak laki-laki. Ini 100 juta, ini 100 juta. Dan 200 jutanya ternyata dibagi lagi. Tapi yang mendapatkan hanya anak laki-laki dan anak perempuan. Simpelnya seperti itu. Namun masalah datang lagi. Dari anak yang laki-laki yang pertama ini belum dibagikan hartanya dan bagiannya sudah tercatat secara syariat, tertulis secara otomatis, tetapi anak yang kedua ini meninggal. Harta warisan belum sempat terbagikan dari harta warisannya kakek ini. Namun anak laki-laki yang kedua ini meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Tetap harus dia mendapatkan, dicatatkan dulu, dimasukkan dulu bagian warisannya. Dan kita tulis lagi di sini. Kita bahas lagi seperti masalah yang tadi. Maka kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Ternyata yang meninggal adalah anak yang kedua ini. Anak yang kedua ini meninggal, kita urutkan barisnya. Sampai di sini kita tulis MN ya, meninggal. Meninggal, maka kita lihat bagiannya dia ini berapa di sini? 6. Sudah? Kalau sudah, kita lihat apakah di sini ada lagi yang mendapatkan? Dia meninggal, maka anak perempuan yang ketiga ini siapanya ini? Siapanya anak perempuan yang ketiga ini? Siapanya anak laki-laki yang kedua ini? Saudari. Anak perempuan yang keempat juga begitu, saudarinya ini. Maka kita tulis statusnya di sini adalah saudara perempuan. Ya, kita luruskan di sini saudara perempuan. Anak perempuan yang keempat juga saudara perempuan. Anak laki-laki yang di sini, ini anaknya siapa? Anak laki-laki di sini anaknya? Ya, anak laki-laki yang tertulis di sini adalah anaknya putra pertama. Jadi kalau kita lihat di sini ini, ya, anak laki-laki ini adalah ini. Anak perempuan ini adalah ini. Jika kita tarik garis keturunan, garis famili keluarga, siapakah ini dengan putra kedua ya dari kakek ini? Ya, keponakan. Betul, keponakan. Jadi ini ponakannya dari putra yang kedua. Kita lihat keponakan, kami tulis di sini ponakan, kita singkat ya, keponakan. Apakah keponakan itu termasuk yang mendapatkan warisan Ibnu Asyakik? Bahasa kalau dalam kitab Ibnu Asyakik, ya. Ketika dia keponakan, dia juga mendapatkan warisan, tetapi dengan syarat-syarat yang berlaku. Kita tulis, makanya keponakan. Selanjutnya, putra kedua dari kakek ini juga punya anak laki-laki. Dia memiliki ahli waris putra tunggal. Kita tulis di sini anak laki-laki. Jadi ini bukan anaknya ini ya. Bukan anak yang di sini, tetapi ini adalah anak kandungnya mayit yang ketiga. Ini mayit yang ketiga karena yang meninggal pertama adalah kakek, putra kedua meninggal kedua, dan putra kedua meninggal yang ketiga. Nah, jadi ini adalah anaknya putra kedua. Jikalau putra kedua bagiannya adalah 6 dari 16, maka kita sudah lihat saudara perempuan ini mahjub dengan anak laki-laki, saudara perempuan juga mahjub dengan karena anak laki-laki, keponakan juga begitu. Asalnya dia mendapatkan asobah, tetapi asobahnya tertutup oleh anak laki-laki, maka dia tidak menjadi dapat. Kita tulis di sini mahjub, kita tulis juga mahjub saja, karena tertutup jalur
harta warisnya, jalur hak warisnya, karena tertutup oleh jalannya anak laki-laki. Jikalau sudah di sini cuma satu, aslul masalahnya juga kita tulis satu, dan mendapatkan satu orang sudah satu. Kemudian ini 6 dari mana? Seperti permasalahan yang sebelumnya sama seperti ini, karena ini termasuk dari bab munasakhat untuk mendapatkan aslul masalah jami'ah. Kita lihat bagiannya orang yang meninggal di kasus yang ketiga ini siapa? Anak putra kedua, bagiannya adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Kemudian setelah itu 1 kita tulis di sini, silang. Ya. Kita tulis di sini. Kemudian 1-nya pindah ke sini. Jikalau sudah, untuk mendapatkan aslul masalah jami'ah yang terakhir, total dari jumlah keseluruhan adalah 18 dikalikan 1. Berapa? 18. Jikalau sudah, hasil akhirnya bagaimana? Kita lihat dari harta warisan yang sudah dibagikan dari mayit pertama, kakek, putra pertama, putra kedua, kita jumlahkan. 1 kita tidak tulis 6, karena 6 sudah adalah meninggal, dia yang meninggal, dia harta yang diwariskan, jadi tidak kita kalikan. 1 dikalikan 3, tapi dia di sini tidak mendapatkan warisan, maka langsung tulis 3 di sini. 1 dikalikan 3, di sini tidak dapat warisan, tulis 3. 1 dikali 4, tidak dapat warisan di sini, tulis 4. 1 kali 2, di kasus yang ketiga dia tidak dapat warisan, kita tulis 2. Dan di sini anak, di sini dia tidak ada, karena tidak mendapatkan warisan, maka tidak kita hitung. 6, di sini tidak ada yang dikalikan, ada 1 ini. Karena bagiannya anaknya mayit yang ketiga ini. 6 dikalikan 1, 6. Maka hasil akhirnya adalah dari harta 18, 3-nya untuk putri, ya 3 untuk anak dari kakek putri yang pertama, 3 juga untuk ini, 4 untuk siapa 4 ini? 4 adalah untuk anak yang ini. 4 untuk anak cucu laki-laki dari anak laki-laki pertama, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki pertama, putra pertama, dan 6 dari 18 adalah bagiannya cucu laki-laki dari putra kedua. Dari mana? Ini bisa kita lihat rentetan pembahasan dari kasus yang berurutan. Jadi ini sebabnya adalah karena harta dari sang kakek yang belum sempat terbagikan, atau memang sengaja tidak dibagikan, menunggu mungkin tanahnya sampai mahal, ataupun memang sengaja tidak dibagikan, ya. Jadi sampai ke generasi selanjutnya. Tapi tetap meskipun dia sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal, karena sudah tercatat secara otomatis oleh syariat, harus tetap kita bagikan. Orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal, tetap, karena dahulu ketika kakeknya meninggal, anak ini masih hidup, dan dia harus mendapatkan hak tersebut. Ketika dia sudah meninggal, maka hak dari anak yang sudah meninggal harus diberikan kepada ahli warisnya. Dan itulah yang sudah digariskan oleh syariat, dan inilah seadil-adilnya hukum dan seadil-adilnya keadilan yang ada di permukaan bumi ini. Karena itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita presentasikan, kita jadikan bentuk persennya, maka 3 dari 18 caranya. Jikalau pertemuan sebelumnya kita belum membahas bagaimana cara untuk merubah persennya, caranya aslul masalah ini kita jadikan penyebut, bagiannya ini sebagai bilang, maka 3 dari 18 kali 100% adalah sama dengan kurang lebih 16,6 atau 16,7% dari 100%. Maka anak perempuan pertama ini, ya kita lihat sesuai garisnya, kita luruskan, maka anak perempuan mendapatkan 16,6% atau 16,7%. Anak perempuan yang kedua juga begitu, 3 dari 18 hasilnya adalah 16,6 atau 16,7%. Dan kita 4, siapa yang mendapatkan 4? Anak laki-laki ini.
4 dari 18 adalah 4/18 kali 100 ada sama dengan 22,3 atau 22,2%. Begitu juga anak perempuan yang mendapatkan 2 ini, 2/18 kali 100 sama dengan 11,2%. Dan anak laki-laki dari putra kedua mendapatkan 6, maka jikalau kita bentukkan kepada persen, 6 dari 18 kali 100 adalah 33,3%. Jadi dari 100% harta yang ditinggalkan kakek, dari 100% harta yang ditinggalkan kakek, semuanya harus diruntut satu persatu kepada anak-anaknya dulu, kemudian baru masuk ke cucunya. Jadi cucu tidak mewarisi harta kakek, hakikatnya cucu adalah mewarisi harta orang tuanya. Jadi keliru kalau ada orang bilang cucu mendapatkan hartanya kakek. Kalau secara kita lihat substansinya memang seperti itu, tapi secara hakikatnya anak cucu ini mewarisi harta ayahnya yang keburu meninggal, yang mana harta warisannya kakek ini sudah harusnya didapatkan oleh ayahnya. Tetapi karena ayahnya belum mendapatkan, memegang harta warisan itu, maka harta tersebut turun kepada anaknya dari putra pertama dan kedua dan seterusnya. Begitulah kasusnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa membuat pemirsa YouTube MZT, khususnya bagi antum yang bertanya, menemukan solusi dan mendapatkan pemahaman, pencerahan dari mungkin selama ini mengganjal di pikiran kita, atau untuk menyelesaikan permasalahan kasus yang menimpa di keluarga panjenengan semua, antum semuanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk selalu berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, inilah seadil-adilnya hukum, inilah seadil-adilnya keadilan. Karena ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum buatan manusia bisa saja tidak adil karena bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi hukum dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah dan tidak akan lekang oleh waktu, dan itu adalah hukum seadil-adilnya yang pernah ada dan akan selalu ada. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jikalau ada pertanyaan, saran, bisa tulis di kolom komentar atau sampaikan kepada admin. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dalam kesempatan yang insya Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.